kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Mardi. Selamat pagi, Pak Mardi. Shalom, selamat pagi Bu Esther. Silakan Pak Mardi dan Bu Ria untuk waktu dan tempatnya. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tema menghancurkan kebohongan terbesar di dalam pernikahan. Banyak sekali di dalam pernikahan dan keluarga yang mengalami goncangan. Bahkan tidak sedikit di dalam pernikahan orang berpikir untuk mereka bercerai, berpisah. Banyak sekali keluarga di dalam pernikahan, mereka mempertahankan pernikahan, bukan mereka menikmati indahnya janji Tuhan di dalam pernikahan itu sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa keluarga demikian? Bagaimana dengan keluarga Kristen? Kalau kita lihat survei, tidak beda. Orang Kristen sekalipun mereka juga memiliki goncangan yang sama. Bahkan banyak yang tidak menikmati indahnya sebuah hubungan pernikahan. Nah, mari kita lihat penyebabnya yang menjadi keluarga tidak lagi mengalami keharmonisan seperti merupakan janji Tuhan. Apa yang menghancurkan pernikahan tersebut? Ternyata itu adalah sebuah kebohongan yang kita percayai, sebuah kesalahan, sebuah paradigma yang salah yang kita yakini. Ya, seperti kita berpikir untuk putus, pisah, cerai, marah, konflik itu adalah asap, bumbungan asap. Tentunya di bumbungan asap tersebut ada yang namanya api. Kalau ada asap, ada api ya. Nah, apa itu apinya? Apinya itu adalah kadang-kadang kita marah karena kita salah paham, kita konflik, kita komunikasi tidak baik, kita tidak suka dengan sikapnya, kita tidak terluka dengan perkataannya, kita terluka dengan kecuekannya, kita terluka dengan acu nggak acunya, dengan cara berkatanya, dengan cara berpikirnya, itu menyakiti merupakan api. Nah, tentunya ada asap, ada api, tapi kadang-kadang kita padamkan konseling, kita padamkan apinya. Tetapi apinya itu menyulut, kadang-kadang membesar kembali. Kadang-kadang kita mengusir asapnya, tetapi apinya itu tetap ada. Dan yang menjadi penyebabnya adalah ada kayu bakar, ada bensin yang selalu membuat api membesar. Apa yang perlu kita singkirkan? Kita perlu singkirkan setiap kebohongan-kebohongan tersebut. Kayu bakar yang dikatakan dengan bensin dan kayu bakar itulah yang namanya dengan sebutan paradigma yang salah, kebohongan yang salah, false belief. Nah, ini selama belum kita singkirkan, kita pasti akan terus konflik. Masalah padam sejenak, konflik kembali. Masalah tenang sejenak, konflik kembali. Karena kita tidak menghancurkan kebohongan tersebut. Karena kita tidak menukarkan kebohongan dengan kebenaran. Nah, mari kita akan lihat kebohongan menghancurkan terbesar di dalam pernikahan itu seperti apa saja. Pernikahan bukanlah medan perang untuk saling menyalahkan, tetapi altar kasih karunia Allah dipulihkan. Sangat penting untuk kita menyadari di dalam pernikahan kita bukan sumber untuk kita konflik, bukan tempat untuk kita mengubah pasangan, bukan kita mempertahankan keyakinan kita, tetapi tempat di mana kita membangun. Di dalam keluarga kita membangun altar kasih karunia. Kita butuh, kita membangun mesbah, kita membangun untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi banyak orang mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam pernikahan mereka. Mereka berkata mereka Kristen, mereka percaya Tuhan, tetapi kenyataannya mereka tidak menghadirkan, tidak membangun altar itu, tidak membawa persoalan mereka kepada Tuhan, tidak membutuhkan kasih karunia, tetapi menggunakan otot dan kekuatan dan ego mereka untuk menyelesaikan. Banyak pasangan bahkan mau menyerah pada pernikahan mereka. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kebohongan. Mereka lebih percaya bukan kepada kasih karunia Tuhan yang berhenti bekerja di dalam pernikahan tersebut. Kasih karunia Allah bekerja, Tuhan hadir, tetapi mereka tidak mengalaminya.
Mereka menyerah karena mereka lebih yakin dengan apa yang mereka yakini yang bukan merupakan kebenaran. Dalam survei Family Life 2023, 65% pasangan mengaku tantangan terbesar mereka bukan masalah finansial atau anak, melainkan kebohongan-kebohongan yang dipenuhi dengan luka hati. Setiap kali berpikir tentang kebohongan, setiap kali berpikir tentang kesalahan pasangan, padahal itu belum tentu kenyataan, terluka. Nah, iblis menghancurkan setiap kita, setiap keluarga dengan kebohongan. Tetapi Tuhan membangun keluarga ilahi dengan kebenaran. Mau nggak kita melihat kebenaran? Ya, mau nggak kita percaya kepada kebenaran firman dan menukar, menggantikan kebohongan tersebut? Pernikahanmu rusak bukan karena kasih Tuhan gagal. Pernikahanmu rusak karena kebohongan yang dibiarkan mengakar ketika konflik. Kebohongan yang terjadi, kita lebih percaya. Udah, meninggalkan, lari menyendiri. Ketika konflik, kita tidak menyelesaikan, tetapi kita tidak mau berbicara. Ngambek, suami tidak dilayani, suami tidak diuruskan. Ketika konflik, mulai saling menyerang, mengeluarkan segala kondisi, fakta, kenyataan, data, ungkit-ungkit masalah. Ketika konflik, tidak mau ngurus anak. Biarkan anak konflik juga. Melukai hati anak. Bahkan ketika konflik, tidak mau untuk punya hati. Datang ke Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan apa kata firman. Nah, mari kita akan lihat kebohongan apa saja. Yang pertama kita lihat dari kebohongan tersebut adalah Kami sudah terlalu rusak, sudah tidak mungkin dipulihkan. Ya, banyak pasangan yang merasa masa lalu mereka itu terlalu kelam, terlalu banyak luka, ya. Sehingga merasa, udah deh, gak mungkin ini sudah tidak bisa. Atau bahkan eh, mereka tidak bisa memiliki iman lagi, ya, untuk percaya, untuk dipulihkan. Sedangkan orang Gerasa aja dipulihkan total. Bahkan ketika kemarin dipelajari ya, didalami lebih lagi, ternyata orang Gerasa ini adalah orang yang ketika dia bilang sama Tuhan Yesus, ini orang gila ya, yang disembuhkan, lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, dia mau ikut Tuhan. Dia hidupnya tuh udah kayak nggak mungkin, semua orang juga mandang dia rendah ya, mandang dia udah nggak mungkin bisa sembuh gitu kan. Tapi ketika dia disembuhkan, ternyata hal luar biasa terjadi. Dan ketika dia katakan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tuhan bilang, enggak, pulanglah ke rumahmu. Biarlah engkau menjadi berkat ya di kampungmu. Dan dia diutus, ternyata dari situ dia pergi ke Dekapolis. Dan ternyata Dekapolis adalah kota-kota yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel ketika terjadi perang. Wah, luar biasa sekali ya. Dan mereka yang tinggal di kota-kota Dekapolis, karena itu merupakan uh, daerah Yunani Romawi, dia pergi berarti ke bangsa-bangsa lain ya, saat itu konteksnya suku-suku lain, dan mereka banyak sekali yang jadi orang Kristen, pengikut Kristus, dan Tuhan Yesus pesan gitu ya ke orang-orang Israel, kalau kamu ada kesusahan, naik ke atas gunung, dan itu adalah daerah Dekapolis yang ternyata karena satu orang yang dipulihkan, dia membawa Injil dan menyiapkan kota-kota ini untuk menyelamatkan satu bangsa. wow. Jadi seringkali kita ngerasa kita udah seperti orang Gerasa, mungkin kita udah gak bisa diapa-apain. Kita sering bilang, percumalah gitu ya. Nggak ada gunanya ini. Kita mau diapain juga percuma. Kita ini udah rusak. Kita ini udah nggak bisa dipulihin lagi. Ya, sehingga merasa nggak bisa jadi kesaksian gitu ya. Tapi yang ada merasa bahwa ini udah terlalu banyak luka. Nah, inilah yang seringkali menjadi kebohongan yang membuat kita tentu semakin tidak bisa dipulihkan, ya. Ya, ada pasangan hampir bercerai, suaminya terlibat perselingkuhan, tapi bagaimana Tuhan pulihkan? Sekarang ya mereka bisa melayani Tuhan bersama. Betul sekali ya. Kalau keluarga tersebut bagaimana sampai saya dengar cerita mereka, saya juga terenyuh ya bagaimana suaminya sempat
melakukan incest, yaitu melakukan persetubuhan dengan anaknya, dan akhirnya istrinya sangat marah dan akhirnya istrinya bercerai, udah mengembalikan cincin kawinnya, udah berikan ke persembahan, kemudian dia akhirnya, singkat cerita, setelah 5 tahun berlalu, dia bertemu kembali ke pendeta tersebut dan minta cincinnya kembali. Ketika ditanya kenapa, dia bilang, saya menemukan suami saya sekarang sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia menyesali perbuatannya. Dia rekonsiliasi. Dia minta maaf. Dia minta ampun kepada anak kami. Bahkan kepada saya. Dan dia sekarang sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan dan buah pertobatan dia. Nah, keluarga mereka sekarang bisa bersaksi dan keluarga mereka bisa melayani Tuhan dan melayani dan memulihkan banyak keluarga-keluarga yang serupa. Dan bahkan anaknya dipulihkan ya. Betul sekali. Begitu luar biasa, begitu banyak luka. Tapi kalau kita merasa bahwa luka ini tidak bisa pulih, terjadilah sesuai kepadamu, sesuai imanmu. Itu Jadi kebohongan ya. ya, dan janganlah memiliki iman yang salah, tapi milikilah iman yang benar, bahwa Tuhan sanggup. Ya, tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan sama Tuhan. Selama Kristus hidup, ada kasih, ada harapan. Dan itu Amin. harus dimulai dari saya. Jangan menuntut pasanganmu untuk berubah, untuk dia bertobat, untuk dia memiliki kebenaran terlebih dahulu. Tapi dimulai dari kita pribadi dulu untuk memiliki kebenaran sehingga memerdekakan. Jikalau Tuhan bisa pakai orang Gerasa, Tuhan bisa pakai Anda. Jikalau Tuhan bisa pakai pernikahan yang hancur, Tuhan bisa pakai hidup dan keluarga Anda. Nah, hal kedua, kebohongan kedua yang kita bisa lihat di sini adalah kami sudah pernah mencoba Komardi Ciria. Segala cara udah coba. Yang ini nggak juga akan berhasil. Ya, kita cuma banyak mendengarkan firman. Kita banyak mendengarkan kebenaran. Tapi kita nggak sungguh-sungguh mempraktekannya. Kita nggak mempercayainya. Iblis nggak pernah takut akan kebenaran. Yang dia takut kebenaran yang Anda percayai dan imani. Itulah yang akan memindahkan gunung. Iblis gak takut kalau Anda bilang, oh Yesus Tuhan. Anda berkata, dia bahkan katakan, iblis bukan cuma berkata, iblis juga tahu dan percaya Yesus Tuhan. Tetapi bagaimana Yesus kita jadikan Tuhan gak dalam hidup kita? Nah, banyak pasangan merasa, udah lelah, udah capek nih mencoba berbagai buku, seminar, konseling, equipping. Udah ikut Koram Deo, percuma lah. Ternyataannya keluarga kami, rumah tangga kami nggak berubah-berubah. Udah kami udah konseling, kami udah datang kepada konseling berbayar, udah berminggu-minggu, bertahun-tahun, keluarganya nggak berubah. Itu paradigma yang salah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23 berkata jelas, kalau hati kita nggak benar, hati kita nggak benar mempengaruhi sikap kita nggak benar, pikiran kita nggak benar, perbuatan kita nggak benar. Nggak heran apabila pasangan terus kita lukai dengan pola pikir kita yang salah. Nah, kita harus ganti ini dengan pola pikir kebenaran. Jangan kita pesimis. Jangan kita negative thinking. Jangan kita nggak mempercayai kebenaran. Jangan kita lihat segala fakta dan kenyataan dan kondisi saja. Nah, survei di Focus on the Family 2022. 87% pasangan konsisten membuka hati mereka di dalam doa bersama, mengalami peningkatan kepuasan di dalam pernikahan mereka. Sudah belum mencoba memulai dengan hal yang baru? Buka hatimu, buka dirimu untuk Tuhan pulihkan. Percayai apa kata Tuhan. Datang, bangun, doakan. Ajak suamimu berdoa, ajak istrimu berdoa. Mulai memberkati suamimu, mulai memberkati istrimu. Tiap-tiap hari berkati, doakan, positive thinking, ya. Terus layani, terus kasihi, terus hargai. Di mana seperti anak hilang. Ketika anaknya sudah berbuat salah, dia udah pergi ke negeri yang jauh. Tetapi ketika dia sedang dalam kesesakan, dalam kondisi terpojok, tidak pernah dia lupa. Bapakku baik. Bapakku mengingat. Bapakku di rumah bapakku tidak demikian susahnya. Bapakku menantikanku. Bapakku sayang aku.
selalu ada memori indah. Ketika suamimu tahu Anda selalu berdoa buat dia, Anda tidak pernah putus asa bagi dia, Anda mengasihi dia, itulah yang mengubahkan dia, itulah yang membawa dia mengalami titik balik. Kebenarannya, masalah bukan pada metodenya, caranya, programnya, tetapi seringkali kita yang tidak konsisten mempraktekkan kebenaran. Ya. Seringkali hati kita yang tertutup kepada kebenaran. Buka hati, kembali sungguh-sungguh berdoa, kembali sungguh-sungguh memberkati, kembali sungguh-sungguh mengasihi dan melayani. Tuhan akan memulihkan rumah tangga. Amin. Ya, dan hal ketiga menjadi kebohongan, pasangan saya tidak akan pernah berubah, ya. Sering mungkin ya kita dengar di sini, kita sendiri atau orang-orang terjebak di dalam menyatakan hal atau statement ini ya. Merasa pasangannya keras kepala, ya, sudah nggak mencintai, nggak peduli, tidak memprioritaskan, ya, punya selalu banyak alasan, bela diri katanya gitu ya. Bahkan ya udahlah, benar-benar nggak bakal bisa berubah katanya gitu. Fokus kita memang nggak bakal bisa ya mengubah pasangan kita. Makanya jangan berfokus untuk mengubah pasangan. Fokusnya adalah izinkan Tuhan justru mengubah diri kita sendiri, yaitu saya. Makanya dimulainya dari saya. Karena nggak akan pernah ada orang yang bisa mengubahkan orang lain. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa mengubahkan diri saya sendiri. Itu aja susah ya, sulit. Nah, tapi ketika kita izinkan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membantu dan menolong untuk kita juga bisa berubah. Makanya benar-benar kita harus punya, tadi dibilang, jagalah hatimu. Ya, ketika lakukan bukan lakukan dengan menggerutu. Disuruh sama Pak Mari Buria sih. Ini karena dibilang harus begitu. Nah, itu hatinya kalau nggak sungguh-sungguh, nggak benar-benar tulus mau lakukan, mau digimanain pun nggak akan bisa. Makanya izinkan itu adalah bagaimana kita rilis, kita lepaskan semua keinginan kita. Kita lepaskan bahkan kebohongan-kebohongan ini, gitu ya. Kita lepaskan supaya kebenaran yang masuk, supaya kekudusan hati yang benar, hati yang mengasihi yang ada. Nah, ini baru bisa berubah, ya. Dan nggak ada sebenarnya pasangan yang suka dikritik, suka dituntut, ya. Karena memang kritik penuntutan itu nggak akan pernah mengubah siapapun, ya. Hanya kasih yang bisa mengubahkan orang. Makanya harus dimulai dari hati yang benar, hati yang penuh kasih. Maka disuruh jaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Karena seringkali melakukan dengan menggerutu, dengan terpaksa, ya. Habis dari konseling kemarin, psikolognya suruh begitu. Habis kemarin dengar pengajaran disuruh begitu. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh berasal dan lahir dari hatimu, hati yang memang sudah dibenarkan, ya akan sulit. Ya, jadi jangan sampai kita seringkali bilang, kalau bukan saya yang kritik, kalau bukan saya yang kasih tahu kesalahan-kesalahannya, gimana dia berubah? Aduh, ini Bu Ria nggak tahu sih suami saya. Udah dah kartu mati. Nah, sering ya kita ngomong gitu. Padahal 95 dari 100%. Kalau dia punya 95 kesalahan dari 100 tersebut, 95%-nya salah semua. Seringkali kita cewek ya, mungkin ya cowok juga kali ya, aku rasa ya. Seringkali menuntut gitu ya, terus bilang, kamu tuh ya, nih, ini, gitu ya. Itunya kapan? Kapan tuh itunya, katanya gitu ya. Yang benernya mana? Kok mau bolak-balik salah melulu gitu ya. Dan kita mungkin cuma punya 5 ya dari pasangan kita yang kita sukai atau yang kita rasa, wah ini baru dia tuh hebat. Baru itu tuh bener gitu ya. Seringkali kita ungkapin 95, membuat dia berpikir dia akan sadar, tuh salah kamu tuh banyak loh. Udah 95 loh. Jangan ya, itu nggak akan bisa mengubahkan dia. Tapi justru nyatakan yang 5.
Kamu tuh hebat loh. Wow, Aku lihat kamu tuh pekerja keras loh. keren. Kamu tuh mau mendidik anak loh. Kamu Asik. tuh selalu berdoa loh. Baca Ya. firman loh. Aku Amin. kagum banget sama kamu. Hidup kamu tuh menjadi teladan buat aku. Waduh. Ya. Senyum-senyum terus tuh suaminya kalau ngomongin gitu Nah, sama istri ya. betul. 95-nya dikemanain katanya. Biasanya orang bilang gak bakal, Ci. Itu makin gak berubah. Yang ada gede kepala dia, ya. Padahal kepalanya segitu-segitu aja ya. Tapi enggak, bukan. Yang 95 serahkan sama Tuhan. Serahkan. Benar. Izinkan tadi katanya Tuhan yang mengubahkan. Benar Bukan sekali. perlu kita yang ubahkan, ya. Benar, Kita benar. sama-sama ya, kita habis ini kita mau lakukan hal ini, taruh ya. Jadi kebenaran adalah saya tidak bisa mengubah pasangan saya. Makanya taruh ke kaki Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita berdua. Benar sekali ya. Jadi kita juga melihat ternyata itu adalah kebohongan. Kita lebih suka percaya kebohongan. Dan kita percaya dan memegang dan merenungkan siang dan malam. Ayo kita mulai sekarang. Percaya kepada kebenaran, lakukan kebenaran. Yang keempat, kebohongan tersebut. Wah, saya selalu gagal bagi pasangan saya. Udah bercoba berkali-kali, tapi saya terus nggak bersalah lagi. Saya terus yang disalahkan. Saya merasa gagal. Saya merasa nggak bisa. Saya nggak merasa nggak cukup baik. Saya nggak punya skill. Saya udah nggak mampu. Aduh, tertuduh terus. Ya, merasa rendah diri, merasa dirinya tidak berdaya, merasa dirinya troublemaker. Kenapa? Karena sudah terlalu terluka, sudah terlalu tersakiti, ya, sudah mau menyerah pada pernikahan, sudah merasa udahlah, saya nggak mau berjuang lagi. Memang saya seringkali menyakiti. Jadi udah tertuduh. Saya ingat waktu ketika istri saya waktu itu dulu masih sakit-sakitan, sempat saya pertama adalah positif mendoakan, pertama mendukung dan memotivasi dia, tetapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya give up, saya mundur. Saya bilang, kenapa sih kamu sakit-sakit melulu? Kok sakit kamu nggak sembuh-sembuh sih? Sampai kapan saya seperti ini? Rasa-rasanya adalah penderitaan. Saya melayani dia, melayani orang bisa dengan sukacita. Kalau saya melayani dia dengan persungutan, hal tersebut membuat dia yang menjadi seorang pribadi ceria, menjadi pribadi yang tertuduh, bahkan menjadi pribadi yang minder. Bahkan dia tidak lagi ceria, dia tidak lagi tidak lagi bisa melayani, tidak lagi bisa memotivasi orang, memotivasi diri sendiri aja sulit, ya. Akhirnya jadi ya makin tidak bisa mendandan, nggak bisa menata diri, akhirnya makin minder. Nah, hal tersebut merusak. Ternyata hal tersebut membuat dia terikat, tertuduh, dan memiliki kepercayaan yang salah. Jadi minder, jadi rendah diri, jadi tertutup, jadi menjadi pribadi yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kebenarannya tidak demikian. Kegagalan saya bukan akhir cerita, tetapi kasih karunia Tuhan yang selalu memberi awal cerita yang baru bagi saya. Percaya Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan bisa menerima pasangan kita apa adanya. Tuhan bisa menerima saya apa adanya. Gak ada penghukuman bagi mereka yang ada yang di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Pegang itu. Tuhan gak menghakimimu. Apa kata orang bukan kata Tuhan. Dengarkan, identitasmu tidak ditentukan apa yang dikatakan pasanganmu. Siapa dirimu tidak ditentukan apa yang diperbuat orang kepadamu. Apa yang dikatakan firman adalah kebenaran. Percayai firman, pegang teguh firman, maka hidupmu akan berubah. Seperti orang yang ketika mereka bikin kue, bantet melulu, tawar melulu, gosong melulu. Jangan Anda berpikir Anda akan mengalami perubahan kalau Anda tidak merubah caranya. Cara Anda berpikir, cara Anda berlaku, cara Anda bertindak, ubah. Ganti resepnya, ganti cara panggangnya, ganti cara bikinnya, ganti. Maka saat itu juga Anda merasakan dampak perubahannya. Ganti dengan kebenaran. Ubah setiap kebohongan. Jangan biarkan kayu bakar, bensin tersebut membuat api rumah tanggamu makin besar, makin menjadi kacau balau, makin menjadi sumber konflik, salah paham, kritik-kritik, merusak, menyakiti, melukai. Ubah jadi berkat, kutuk jadi berkat.
Yang kelima. Nah, dan hal yang kelima yang menjadi kebohongan terbesar ya, yang banyak pasangan percaya adalah saya harus bertanggung jawab memperbaiki semuanya sendiri. Jadi merasa bahwa seluruh beban pernikahan itu ada di pundaknya seorang diri, ya, nggak dibagi, nggak dikasih suami dan istri, tapi hanya mungkin si suami aja yang merasa dibebani, atau si istri aja yang merasa dibebani. Nah, ketika sudah seperti ini akan merasa mengasihani diri, ya. Ketika sudah mengasihani diri, dia akan mudah sekali eh, menjadi sangat-sangat terbeban dan ujung-ujungnya merasa bahwa aduh ini beban susah banget, berat sekali ya. Nah, jadi kita harus belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Amin. Karena menyerah pada Tuhan bukanlah tanda kelemahan, Yes. ya, tetapi tanda iman. Ya. Ya, ketika Abraham menyerahkan Ishak, itu dia tahu betul, dia punya iman bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Makanya dari awal dia udah bilang, ya, nanti di sana kurban akan diberikan sama Allah. Tuhan akan sediakan dan Amin. terjadilah itu, ya. Jadi kita tidak diciptakan untuk memikul beban sendirian. Kita ini makhluk Yes. sosial, kita ini makhluk penyembah. Amin. Kita ini butuh komunitas, ya. Haleluya. Nah, makanya cerita, ngobrol pada orang yang tepat. Benar. Punya kompak untuk terus mendoakan Anda, ya. Dan tentu setelah itu berbagi bebanlah kepada pasanganmu. Ya, ketika ada sesuatu yang di masa lalu, di masa kelam, seperti yang tadi nomor 1 katakan sebagai kebohongan juga bahwa, aduh ini udah rusak bener, nggak bisa pulih. Itu ditanggung bersama, udah banyak kelalaian, udah banyak kesalahan, udah banyak dosa yang diperbuat oleh berdua. Nggak apa-apa, dituai hasil-hasilnya yang nggak enaknya. Tapi bukan sendirian, berdua, ya bersama Tuhan. Nah, itu yang akan memberikan kekuatan. Amin. Makanya dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 kita lihat kebenarannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Amin. kita harus belajar terus untuk kita menyerahkan. Untuk kita menyerahkan terus-menerus sama Tuhan. Yes. Sehingga kita berdua ketika sama-sama menyerahkan, kita bisa menanggungnya bersama. Wow. Bersama-sama dengan Allah. Jadikan Tuhan sebagai pusat. Ya, tugas kita atau bagian saya adalah taat. Amin. Bukan mengendalikan, bukan mengatur, menyusun gimana caranya supaya benar, ya, supaya bisa ditanggung. Bukan, tapi Tuhanlah yang akan memulihkan. Haleluya. Ya, pernikahan kita semua. Jadi ada 5 kebohongan terbesar yang hari ini kita belajar. Mari kita ubah. Mungkin Anda merasa pernikahan Anda sudah terlalu rusak, nggak mungkin dipulihkan. Percaya, orang yang di Dekapolis, orang di Gerasa, adalah orang yang Tuhan pakai untuk kembali ke keluarganya. Dan lewat pelayanan dia menyelamatkan bangsa Israel dari pemusnahan. Pada tahun 70, Raja Titus telah membunuh 1 juta orang Israel. Pengepungan dan pengejaran kepada orang Israel dibasmi karena mereka berontak, dan itu adalah Yerusalem kedua, yang bait Allah kedua yang diruntuhkan tahun 70 oleh Raja Titus. Tetapi umat Allah yang mendengarkan pesan Tuhan, ketika terjadi pengepungan Yerusalem, naik ke gunung, mereka pergi ke seberang, ke tempat di mana Dekapolis. Dan tempat tersebut adalah tempat yang sudah disediakan oleh orang Gerasa ini. Dan Tuhan pakai lewat orang Gerasa ini. Orang-orang Kristen mendapat tempat peneduhan dan perteduhan. Dan mereka diselamatkan. Tuhan pakai. Iblis mau merusak dan menghancurkan Anda. Karena Anda dan keluarga Anda adalah pilihan Tuhan yang akan Tuhan pakai. Demikian keluarga saya. Tapi Tuhan pakai dan Tuhan mau pulihkan. Percaya nggak? Jikalau Anda percaya, itulah satu kebenaran yang akan memerdekakanmu. Percaya nggak bahwa Anda pernah mencoba dan gagal, tetapi kali ini Anda berjalan bersama Tuhan dengan kebenaran firman yang akan melakukan kemustahilan. Percaya nggak pasangan Anda ya tidak akan pernah berubah, tetapi Tuhan mau merubah mulai diri Anda. Percaya nggak kalau Anda berubah, Tuhan yang akan pakai hidup Anda membawa dampak.
seperti orang Gerasa, seperti hidup pernikahan yang hancur, seperti keluarga saya. Percaya nggak? Sekalipun saya selalu gagal bagi pasangan saya di masa lalu, tapi dengarkan, hidup Anda berharga, dan Anda bisa bukan karena apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Percaya nggak bahwa Anda bisa mengalami Tuhan? Bahwa Tuhan akan memperbaiki rumah tanggamu. Percaya nggak bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan? Selalu bersamamu. Berjalanlah bersama Tuhan. Alamilah. Bongkar kebohongan iblis yang hancurkan pernikahanmu. Pegang dan bangun kebenaran Kristus. Bangun altar, mesbah altar, yang akan memerdekakan dan memulihkan rumah tanggamu. Itulah yang akan memerdekakan. Saya mencoba untuk membangun kembali mesbah dengan anak-anak kami, di mana saya bersama istri, mulai kami berdoa bersama. Di dalam foto dan gambar di berikut ini, kami mempraktekkan kembali. Mulai dari saya memberkati istri. Saya rekonsiliasi dengan istri di depan anak-anak kami. Saya memberkati istri, dan istri rekonsiliasi dengan saya. Dan itu adalah momen yang paling berkesan. Sehingga anak-anak kami pun satu persatu dipulihkan. Dan mereka pun terbuka. Bagaimana mereka pun mengalami. Bagaimana mereka terluka. Dan bagaimana satu persatu Tuhan pulihkan. Sehingga sekarang semua anak-anak kami boleh melayani bersama-sama dengan kami. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah pemulihan yang perlu kita lakukan. Mulai dari pertama, berdoa bersama di hadapan Allah. Izinkan Tuhan dan hadirat-Nya memenuhimu. Katakan, Tuhan, buka hati kami, Tuhan. Singkapkan setiap hal yang menjadi kebohongan. Singkapkan setiap kebohongan yang saya percayai. Cara saya yang salah. Sembuhkan luka kami. Izinkan diri kita untuk kita terbuka dan membuka hati kita kepada Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa sambil kita praktek. Katakan dengan lembut, pegang tanganmu di dadamu. Buka hatiku. Tuhan, kebohongan apa yang selama ini saya percayai? Tuhan, sembuhkan luka. Izinkan Roh Kudus berbicara. Berani nggak engkau terbuka, mengakui Tuhan, itu saya Tuhan, benar Tuhan. Ketika Roh Kudus memberikan engkau dan mengingatkan kejadian bagaimana engkau mengkritik suamimu, bagaimana engkau menghakimi suamimu, bagaimana engkau mengungkit-ungkit, bagaimana engkau meninggalkannya, bagaimana engkau tidak mau memaafkannya, bagaimana engkau berkata engkau selalu begitu. Anda mencela dan Anda berkata bahwa selalu Anda nggak mungkin berubah. Muncul kata-kata yang pernah engkau ucapkan. Itu adalah kutukan-kutukan. Jangan mengeraskan hati. Jangan menyangkal. Akui. Minta ampun sama Tuhan. Akui. Saya telah salah. Ampuni aku Tuhan. Akui kebohongan-kebohongan yang telah engkau percaya, yang engkau pegang teguh di dalam hidupmu selama ini. Akui kalau engkau telah menghakimi dia. Akui kalau engkau tidak percaya kepada pasanganmu. Akui bahwa engkau telah berbohong kepada istrimu, kepada suamimu. Akui. Tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Dan jikalau engkau sudah membereskan hatimu di hadapan Tuhan, ambil waktunya untuk engkau datang menghampiri istrimu dan suamimu. Cari waktu yang tepat untuk Anda boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sama-sama dengarkan kembali pengajaran hari ini. Sepakat bersama istrimu, confess, dan katakan dengan penuh kasih. Maafkan aku telah menyakitimu. Maafkan aku telah melukaimu. Maafkan aku kurang mengasihimu. Maafkan aku kurang mencintaimu. Maafkan aku sering mengkritikmu. Maafkan aku sering melukai dan menghormatimu. Maafkan aku tidak lagi mempercayaimu. Maukah engkau memaafkan aku? Jikalau engkau tulus menyampaikannya. Jikalau engkau sungguh-sungguh menyampaikannya.
hadirat Tuhan akan membawa kepada pengampunan. Dan jikalau pasanganmu berkata demikian, katakan dengan lembut, aku mau mengampunimu. Aku mau menerimamu. Aku mau berjalan kembali bersamamu. Deklarasikan kebenaran firman, supaya ini menjadi pusat dan pondasi rumah tangga. Kita adalah ciptaan yang baru. Pernikahan kita milik Kristus. Masa depan kita penuh dengan harapan. Biarkan kebenaran itu memerdekakanmu. Saat ini engkau rasakan damai melingkupi hatimu. Engkau rasakan ada kelepasan dan kebebasan, dan anxiety-mu lepas saat ini dalam nama Yesus. Berdoalah, berkatilah pasangan. Berkati hidupnya. Karena firman Tuhan katakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Oleh karena itu, berkatilah. Doakan kebutuhannya. Ketika engkau mendoakan kebutuhannya, maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Dan engkau ketika kebutuhannya terpenuhi, dia akan menjadi pribadi yang berbeda dan pribadi yang bertanggung jawab. Syafaati kerinduan pasanganmu di hadapan Tuhan. Syafati, nubuatkan, doakan, gumulkan bersama pasanganmu. Pasanganmu tidak lagi pernah merasa sendiri. Dan engkau tidak lagi pernah merasa sendiri. Karena engkau akan bersama-sama. Satu mengalahkan 1000, dua menghalau berlaksa. Bangun kembali mesbah keluargamu. Bangun kembali kompak keluargamu. Bangun kembali doa bersama. Bangun kembali rekonsiliasi. Bangun kembali dan berkati setiap hari anak-anakmu. Berkati setiap anak-anakmu. Berkati pasanganmu. Dan berkat itu akan mengalir, memulihkan, dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sebab pernikahan kami adalah alatmu. Untuk kami boleh menggenapi misimu Tuhan. Untuk kami boleh mewariskan iman aki generasi-generasi anak cucu kami. Pernikahan kami bukan tentang 2 orang yang sempurna. Tetapi pernikahan kami adalah 2 orang yang dipulihkan setiap hari oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan, sekalipun begitu banyak masalah, persoalan yang membuat kami mengalami begitu banyak alasan untuk kami berpisah. Tapi hari ini kami menemukan bahwa kebohongan-kebohongan tersebut merupakan penyebab kami dihancurkan dan keluarga kami retak. Hari ini kami mau menaruh hidup kami, keluarga kami di atas mezbahmu. Kami mau membangun altar kasih karunia Kristus sebagai pusat solusi hidup kami. Kami mau Tuhan hancurkan kebohongan dengan kebenaran. Kami mau membangun pernikahan kami di atas Kristus. Tidak ada badai yang tidak bisa dirobohkan. Hari ini, biarkan Engkau menjadi pondasi rumah kami. Kami menolak perkataan kebohongan. Keluarga kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Pernikahan kami bukan milik kami, tapi milik Kristus. Kasih Allah tidak pernah gagal. Masa depan kami penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita Amin. dengarkan sebuah lagu penutup yang menjadi ringkasan daripada materi hari ini. Silakan tim screen bantu saya putarkan lagu yang merupakan ringkasan materi hari ini. Pernikahan bukan 2 hati yang sempurna, tapi 2 hati yang dipulihkan setiap hari oleh kasih karunia Kristus yang setia, mengalir, menguatkan selamanya. Di ambang runtuh Engkau hadir, hancurkan kebohongan yang menipu hati. Saat kami taruh Engkau di pusat hidup ini, kasih-Mu menegakkan kembali.
Kami menolak kebohongan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Pernikahan kami milik Kristus, kasih-Nya tak pernah gagal. Masa depan kami penuh harapan, dalam Yesus kami menang. Tiada badai yang sanggup merobohkan rumah yang dibangun di atas Kristus. Janji-Mu teguh, dasar yang kokoh, selamanya Engkau pegang kami. Hancurkan kebohongan dengan kebenaran, bangun pernikahan di atas Kristus. Badai boleh datang, tapi kami bertahan, sebab Engkau dasar yang kekal. Kami menolak kebohongan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kasih Kristus mengikat kami selamanya, selamanya, selamanya. Kami menolak kebohongan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kasih Kristus mengikat kami selamanya, selamanya. Kasih karunia memulihkan kami, Yesus pusat pernikahan kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke tim